kita tuh di kapal kayak boneka yang nggak punya apa ya istilahnya tuh kayak nggak punya hak gitu. Lama-lama kok ngawur ya cara kerjanya ini. Waktu jam kerjanya terlalu panjang, stok makanan sudah habis. Buat Indonesia kan beda. Itu bendera, udah jangkaran kita ini. Kita jarak 60 mil gitu kalau ke selatan itu dah, lautan Australia. Weh, basah. Ayo, sok, kasih. Iya. Botak mana suaranya botak? Mana ada yang diketali nih? Boleh guys! Konkretnya di atas. Orek pel. Kayak gini aja udah bisa pel? Nggak bisa. Mana bisa guys? Alasan satu lagi, kenapa sih isu yang berkaitan dengan laut itu nggak mainstream gitu ya? Karena perbudakan modern atau kerja paksa itu tuh sesuatu hal yang agak teknis gitu. Atau mungkin kayak orang-orang tuh susah mencerna perbudakan, apa sih perdagangan manusia? Apakah orang tuh datang lalu dilelang, ada harganya gitu? Seperti apa sih? Dalam prakteknya kan tidak seperti itu. Perbudakan modern atau kerja paksa itu ketika ya orang ini sudah dari awal dieksploitasi. Seperti yang tadi aku bilang ya, dari rekrutmen aja udah dieksploitasi. Dokumen pribadi gitu ya, seperti ijazah atau buku pelayar gitu yang harusnya dipegang oleh dia kan, itu diambil gitu oleh agensi atau rekrutmen untuk guarantee lah seperti itu. Itu kan praktek-praktek yang tidak boleh kayak gitu. Belum lagi di laut itu ada konsep isolation gitu kan, karena di laut nggak ada wifi. Orang nggak bisa, kalau misalnya dia mengalami sesuatu yang tidak pantas gitu ya, seperti working condition yang tidak layak gitu, atau dia mengalami verbal atau bahkan physical abuse, dia nggak bisa lapor gitu kan. Hanya bisa lapor ketika bersandar. Dan satu kapal itu biasanya bersandar, apalagi untuk kapal yang ukurannya besar gitu ya, dia bisa bersandar berbulan-bulan. 6 bulan, bahkan 8 bulan gitu. Gimana caranya mereka mau mengadu gitu kan? Pada siang hari ini pula, saya telah melakukan pertemuan langsung dengan 14 ABK WNI kita untuk kembali mendapatkan informasi mengenai apa yang mereka alami selama bekerja di kapal RRT. Beberapa informasi awal yang kita peroleh antara lain. Pertama, terdapat permasalahan gaji. Sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali. Sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan di dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Hal lain, informasi lain yang saya peroleh dari mereka adalah mengenai jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka mengalami kerja lebih dari 18 jam per hari. I put the blame on me for how unaware I am of this situation. As far as I know, these fishermen are just like me, regularly working, eat some decent savory food, laughing at the boss's not so funny jokes in the middle of work, go home, then eat another decent food before go to sleep, and last tuck a cold pillow under my head. But no, always not the same. I want to hear it from one of them, Ilham, who shares a story about how it feels living on the sea as a fishing ship crew. Dari 2017, saat usia gue 20 tahun, diajak orang tua karena kerja di darat monoton ya, gajinya segitu-gitu aja. Akhirnya bokap ngeliat kayaknya enak nih kalau anak diangkut ke kapal, akhirnya gue ikut kayak gitu sih. Tanpa dijelasin struktur sistem kerjanya seperti apa, gue udah iya aja deh. Resmi atau gimana? Gue lewat agen resmi sih kayaknya, kalau di sini masuknya resmi ya.
Tapi dia cuma bagian pengurusan visa, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain. Dokumen juga kayak ibaratnya gue nggak perlu sekolah, itu bisa ditembak sama agennya bang, kayak gitu. Gue cuman disuruh ngambil BST namanya, dan gue duduk selama seminggu, beres sekolah, selebihnya dokumen ditembak, segala macam SCRB, SAT, SDSD segala macam itu ditembak semua, palsu lah ibaratnya. Karena Taiwan ini bebas. Dokumen perkara kontrak kerja, bahasa asing, ya bahasa Cina-Cina gitulah pokoknya. Tapi di situ kan tertera kayak ibaratnya spill gajinya berapa, di situ ada 500 USD. Kan kalau angka mah tetap angka dong, nggak ada Cinanya. Kayak gitu sih. Kita bicara perekrutan transparan. Sebenarnya kalau untuk pembicaraan transparan, menurutku aku akan jawab 50-50. Kenapa aku bisa jawab 50-50? Mungkin ada beberapa agensi yang memang menyejahterakan ABK tersebut dengan menaikkan ke atas kapal yang bagus, dengan sistem hak mereka yang memang sudah disiapkan dengan baik. Berikut juga sudah disiapkannya dengan tanda tangan di atas kontrak, hitam di atas putih. Karena beberapa agensi di Indonesia ini sudah memberikan iming-iming kapal bagus, tetapi ada charge, di mana charge tersebut itu diberikan di awal sebelum kita naik kapal. Contoh, ada agensi, saya tidak sebut agensinya apa, cuman ada agensi di sekitaran Jakarta sini, itu memberikan saya tawaran kapal bagus. Kebetulan kapal tersebut kapal kontainer, dan itu trade area operasinya itu ada di Korea sana. Dengan iming-iming saya harus memberikan charge di awal itu sekitar 15 juta. Di luar persyaratan-persyaratan seperti low fever, paspor, visa, itu harus saya urus sendiri. Kalau tidak saya mengetahui secara jelas agensi tersebut, mungkin saya sudah tertipu atas itu. Itu alasannya kenapa orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki kompetensi itu tetap saja bisa menjadi ABK. Ya, jawabannya karena sistem. Selalu ada celah-celah gitu yang digunakan oleh manning agencies gitu untuk bisa mendapatkan atau apa ya, dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki gitu. Atau bahkan dokumen-dokumen ini tidak selamanya harus dimiliki gitu untuk seseorang menjadi ABK. Dalam kasus Runzeng gitu ya, bahkan ada 3 ABK yang masih berusia anak. 2 orang berusia 17 tahun kalau nggak salah, 1 orang berusia 16 tahun. Bahkan 2 orang ini tidak punya KTP gitu kan. Maksudnya gimana caranya dia nggak punya KTP bisa punya buku pelaut dan apa segala macam gitu. Jawabannya ya memang tidak ada gitu. Tapi pada akhirnya mereka tetap bisa melaut ya, karena memang seinformal itu, rekrutmennya itu bisa sangat seinformal itu. Dan orang-orang ini yang ada di kasus Runzeng, tidak ada satupun yang punya kontrak. Rekrutmennya ada di Facebook gitu, dijanjikan ini apa segala macam, dan pada waktu itu yang dijanjikan salah satunya adalah THR gitu. Dan itu cara-cara iming-iming manning agencies lah. Gimana caranya supaya ABK ini bisa mereka rekrut gitu kan. Pada akhirnya nggak ada, THR tidak dibayarkan gitu. Begitu juga dengan gaji. Jam kerja nggak pernah stabil. Kegiatan bongkar muat itu nggak pernah bisa ditentuin. Kalau misalnya gue habis jaga, kena jam jaga gue kena nih, gue baru selesai jaga, di situ gue harus bongkar tanpa ada istirahat sama sekali. Dan bongkar bisa 2 hari 3 hari dong, kayak gitu. Iya. Kalau di ikan kan kita nyari ikan nih, kita masukin ke dalam palka, kita masuk ke dalam ruangan yang suhunya benar-benar dingin banget kan, minus 30-an lebih lah ibaratnya. Ya udah kita susun tuh ikan sampai kita nanti transaksi lagi sama si pembelinya ini, kapal penampung ikan, baru kita oper bongkar lagi. Sakit sih pasti ngalamin ya, cuman kita selalu dikuat-kuatin. Iya. Sampai pernah Dipulangin gua sama kapten yang Myanmar. Gak ada bener-bener namanya toleransi lagi kalau sama dia. Lu mau sakit mau gimana pun, jadwalnya anak-anak kerja lu harus ikut kerja. Gua bilang, Cap, I'm sick. No, you work, kata dia. Kata gua, udah tepar, udah menggigil. Mau nggak mau ya udah. Gua nyobain kerja, tepar gua, pingsan, pulangin. Nggak kuat kerja, nggak bisa kerja katanya. Pulang. Itu waktu lu dipulangin, dibalikin lagi nggak kerja lagi sama dia atau gimana? Blacklist. Setiap orang yang dipulangin selalu di blacklist. Nggak bisa balik lagi ke perusahaan tersebut. Kebetulan di kapalku ada klinik. Jadi pun kalau memang ada satu penumpang ataupun kru kapal yang meninggal, kita bisa di situ untuk stay dulu. Maksudnya untuk taruh
jenazahnya itu di situ. Jadi tidak ada apa ya aku bilang, sesuatu hal yang harus langsung dilarung. Menurut itu kurang baik sih Bang. Tapi kita nggak tahu juga kondisi di atas kapal itu seperti apa. Jadi kalau untuk larung itu kayak nggak ada Bang. Iya. Gue cuma dengar, cuman nggak ada yang gue saksiin secara langsung sih. Kalau dengar cerita dari anak-anak sih ada yang benar-benar Itu benar-benar dibuang langsung ke laut, diikat pakai terpal gitu nggak sih? Oh iya. Iya kan nggak ada kafan kita. Oh iya juga. Terpal udah buang aja gitu. Kalau dengar cerita kayak gitu kayaknya sedih banget ya, kayaknya nggak manusiawi banget sih asli menurut gue. Dan itu nyata ya ada. Banyak yang cerita begitu sih. Khususnya kapal-kapal ikan. Pasti kayak gitu. Biasa konflik sama temen atau sama atasan atau beda negara lah. Kalau di dalam K188 sendiri seperti apa gitu? Kalau di CMM kan sudah diatur gitu ya tentang kematian ABK yang terjadi di kapal. Kalau di K188 itu mereka mengatakan bahwa setiap kematian ABK sama sebetulnya harus diselidiki gitu. Dan keluarga wajib diberitahu dan disediakan dokumen medis dan hasil dari investigasi tersebut gitu. Ada juga perjanjian internasional namanya UNCLOS gitu tentang laut. Memang di perjanjian ini tidak ada secara eksplisit gitu ya tentang pelarungan jenazah seperti apa, tapi UNCLOS ini menekankan kewajiban pencatatan dan pelaporan oleh kapal. Salah satunya adalah ketika kru atau anak buah kapalnya meninggal itu harus ada di dalam laporan. Dengan adanya ILO itu meningkatkan ruang kerja yang cukup baik, cukup luas, dan keamanan-keamanan yang mungkin masih terbilang diproseskan lah di ILO ini. Jadi dengan adanya IMO ini mungkin membantu ILO untuk menyejahterakan rakyat supaya sebagaimana mungkin ABK-ABK di atas kapal ikan itu sejahtera dan mendapatkan hak asasinya mereka dengan baik. Jadi kalau ILO ini diresmikan ya, menurut gue mungkin bakal lebih baik ke depannya untuk kesejahteraan ABK. Ya nggak sih? Khususnya yang di kapal asing. Karena semua menyangkut tentang sistem kerja yang dijamin, makanan supply-nya dijamin sama mereka. Bahkan ada struktur yang benar-benar detailnya mungkin ya untuk kesejahteraan dari kitanya gitu sih. At first, I only saw the surface, the price of the fish, the catch, the numbers on the market. I never asked what was really going on behind all that. Turns out behind every decision there was a starving family and a father to be proud of. I figure Ilham and many other crew members never really choose to live like this. They survived because they had no other choice. They were imprisoned at sea not because they were wrong, but because they were bounded by a system that was never on their side. Gue Ilham Afriansah, gue sangat mendukung ratifikasi ILO 188. Terima kasih.